Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Yang kita bahas hari-hari ini adalah pagi hari ini berkaitan dengan Al-Baqarah ayat yang ke-36. Kemarin kita baru bahas sebagian. Di mana di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-36 Allah kemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'azallahuma syaitanu, maka syaitan menggelincirkan keduanya, menggelincirkan Adam dan Hawa anha daripadanya. Berkaitan dengan masalah anha ini sudah kita bahas kemarin, yaitu anha domirha ini, bahwa ulama itu menginterpretasikan ada dua. Yang pertama, anha domirha itu kembali ke surga, ya. Fa'azallahuma anha, maka fa'azallahuma syaitanu anha, maka syaitan menggelincirkan keduanya dari surga. Jadi atas A'raf ini berarti makna ayat ialah lalu keduanya dijauhkan oleh syaitan dari surga, dijauhkan oleh iblis dari surga. Kemudian ha yang kedua dari kata anha, domir ha dikembalikan pada mazkur yang terdekat, dikembalikan kepada mazkur yang terdekat dengannya, yaitu as-sajarah, yaitu pohon. Dengan demikian berarti makna ayat seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan dan Qatadah. Jadi kalau dikembalikan kepada sajarah, ini adalah berdasarkan pada Al-Hasan dan Imam Qatadah. Maknanya ialah maka setan menggelincirkan keduanya disebabkan pohon tersebut, ya. Disebabkan keduanya memakan pohon tersebut yang memang telah dilarang oleh Allah. Jadi memang kalau pembahasan tafsir itu sekali lagi kadang-kadang para ulama berbeda antara satu dengan yang lain. Ini ha, anha, hanya ha sebetulnya, tapi memiliki dua interpretasi yang berbeda. Fa akhrajahuma kanu fihi, fa akhrajahuma mimma kanu fihi, dan keduanya dikeluarkan dari keadaan semula, dan keduanya dikeluarkan tuh. Maka Allah mengeluarkan keduanya, yaitu Adam dan Hawa, mimma kana fihi minan naim. Allah keluarkan keduanya dari kenikmatan, yaitu kenikmatan surga yang memang Allah telah siapkan untuk mereka berdua. Dan keduanya dikeluarkan dari keadaan semula, yakni dari semua kenikmatan seperti pakaian, tempat tinggal yang luas, rizki yang berlebihan, dan kehidupan yang enak. Nah, di surga kan begitu, ya. Itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Tapi dengan asbab bahwasanya Adam dan Hawa melanggar ketentuan Allah, maka Allah keluarkanlah keduanya dari kenikmatan
yang diberikan oleh Allah berupa surga dan kenikmatannya. Kemudian dikemukakan wa qulna habitu ba'dukum li ba'din aduwun, dan kami kemukakan, kami firmankan, turunlah kalian, sebagian kalian bagi sebagian yang lain akan menjadi musuh. Ya. Wa qulna habitu ba'dukum jami'a wa qulna bitu ba'dukum li ba'dun aduwun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Kemudian dan kami berfirman, keluarlah kalian keluarlah kalian, sebagian kalian bagi sebagian yang lain, ya, akan menjadi musuh. Dan kami berfirman, turunlah kalian, turunlah kamu, ihbitu, turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Disuruh turun tuh, ya, semuanya disuruh turun. Ihbitu, Adam turun ke bumi, Hawa juga begitu, termasuk yang ngeganggu tuh si setan. Turunlah kalian semua. Kemudian yang dimaksud dengan ilahin, situ kan ada tuh walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, dan bagi kalian fil ardi, di bumi, ada tempat tinggal, ada wa mata'un dan kesenangan, ilahin sampai waktu yang ditentukan. Yang dimaksud dengan ilahin adalah waktu yang terbatas dan yang telah ditentukan. Kemudian terjadilah kiamat. Waktu yang terbatas, memang kan hidup kita ini terbatas di dunia. Ada yang meninggal umur 79, ada yang meninggal masih muda, remaja dan lain sebagainya. Udah dibatasi umur kita, udah dibatasi umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam tafsir yang lain dikemukakan waqti inkidoi ajalikum. Jadi waktu yang habis, waktu yang selesai daripada ajal kalian. Kita ini berarti tinggal tunggu waktu. Kong ya Pak Udin, kita ini tinggal tunggu waktu. Kapan waktu kita habis, kapan waktu kita selesai, kita nggak tahu, hanya Allah yang yang tahu. Bisa jadi besok, bisa jadi seminggu lagi, 2 minggu lagi, bahkan tidak kemungkinan 10 menit lagi. Kalau memang Allah tentukan, kita kagak sadar, mati. Mati ila yaumil kiamat, sampai nanti hari kiamat. Nah, selesailah semua hari kiamat, hari yang terakhir. Ya, jangankan kita, alam juga selesai, hancur. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan ilahin, sampai dengan ilahin. Kemudian dikemukakan ihbitu minha jami'a. Ihbitu minha jami'a, turunlah kalian semua dari surga itu. Turunlah kalian semua dari surga itu. Maka turunlah mereka.
turunlah mereka. Sedangkan Adam turun di India. Nah ini juga penafsirannya beda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Adam turun di India dengan membawa Hajar Aswad dan segenggam dedaunan surga. Lalu ia menaburkannya di India, maka tumbuhlah pepohonan yang wangi baunya. Yang wangi baunya. Jadi sesungguhnya asal mula wewangian dari India itu adalah dari segenggam dedaunan surga yang ikut dibawa turun oleh Adam alaihi salam. Sesungguhnya Adam menggenggam daunan itu ya. Sesungguhnya Adam menggenggamnya hanya terdorong oleh penyesalannya karena ia dikeluarkan dari surga. Kita kan kalau kesel kan begitu, apa kesel banget gitu, gregetan gitu. Kenapa kok gue mesti turun dari surga? Padahal surga itu begitu indah, begitu nikmat, baik nikmat jasmani maupun rohani. Kenapa kok sampai diturunin? Kan begitu. Dia nyesel nih Pak Udin nih si Adam nih. Ya, sekali lagi kan manusiawi sekali. Ya, kalau kita lagi kesel juga begitu. Apa namanya, tangan kita ngepel gitu. Ternyata tangannya Adam ngepel memegang segenggam dedaunan. Nah, asbab yang demikianlah, maka sembari dia menggenggam dedaunan surga, dia turun ke bumi, ke dunia. Adam diturunkan di India. Adam diturunkan di India. Ihbitu minha jami'a, turunlah kalian semua dari surga. Al Hasan Al Basri, nah, ini juga seorang ulama. Al Hasan Al Basri mengatakan bahwa Adam diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa di Jeddah. Menurut Hasan Al Basri, Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah, dan iblis di Dustaminas yang terletak beberapa mil dari kota Basrah. Sedangkan ular diturunkan di Asbahan. Kan diturunin semuanya tuh. Diturunkan ihbitu, itu untuk jamak. Turunlah kalian semua. Adam turun, Hawa turun, iblis turun, ular juga tuh turun. Ular ini juga salah satu oknum yang menyebabkan tergelincirnya Adam itu. Turun semua. Diturunkannya di tempat-tempat yang berbeda. Kemudian Allah menurunkan Adam dari surga ke bumi terlebih dahulu. Adam duluan yang diturunin tuh ke bumi. Adam duluan. Allah mengajarkan kepada Adam membuat segala sesuatu dan membekalinya dengan buah-buahan surga dalam rangka survive, dalam rangka survive hidup di dunia, bisa bertahan hidup di dunia. Maka Allah ajarkan kepada Adam segala sesuatu. Allah ajarkan bercocok tanam dan lain sebagainya. Allah ajarkan
berbagai macam kepada Adam dan membekali Adam dengan buah-buahan surga. Maka buah-buahan kalian ini berasal dari buah-buahan surga gitu. Jadi kalau kita buah-buahan yang ada di bumi ini, kalau menurut beliau adalah buah-buahan yang berasal dari surga. Buah-buahan yang berasal dari surga, hanya bedanya buah-buahan ini berubah. Kalau buah-buahan kan berubah, buah-buahan yang di dunia, sedangkan buah-buahan surga tidak berubah. Kalau buah-buahan di dunia berubah dari pentil, kalau kita bilang ya Pak Udin, dari pentil terus berubah jadi agak gede, ada yang asem, ada yang sepet, berubah gede jadi matang, kan gitu. Matang kagak sempat dimakan jadi busuk, betul nggak ya Kong? Kan gitu buah-buahan prosesnya. Nah, itulah perubahan. Ya, di dunia ini buah-buahan berubah. Dari pentil kecil jadi gede, gede juga belum matang tuh buah, kayak mangga begitu. Pentil mengkel, terus matang gede baru bisa dimakan. Akhirnya nggak bisa dimakan jadi busuk. Nah kalau buah-buahan surga nggak berubah, angger we matang siap dimakan. Angger we mateng siap dimakan. Bedanya begitu. Ya. Kemudian jadi kalau ingat bicara buah-buah surga di sini, kita jadi ingat surat Al-Baqarah yang lain. Wa basiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Jadi kalau ingat yang diriwayatkan tadi tuh Pak Udin tuh berkaitan bahwasanya buah-buahan kalian di dunia ini asal muasalnya dari surga. Wa basiril ladzina amanu, dan sampaikan kabar gembira, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan yang berbuat baik dan yang beramal saleh. Annalahum jannatin, bahwa untuk mereka untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, jannah surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya al anharu, sungai. Nih, perhatikan lanjutannya. Kullama ruziku minha min samarati rizqa, tiap-tiap mereka diberikan rizki dari surga. Min samarati rizqa, dari buah-buahan. Ya, tiap-tiap kali mereka diberikan dari surga, min samaratin, daripada buah-buahan, rizqa sebagai rizki, qalu, maka mereka berkata, hadzal ladzi ruzikna min qabl, ini adalah yang diberikan kepada kami dulu waktu kami masih hidup di dunia. Ya. Jadi ini kan bicara di surga. Ya.
Hadzal ladzi ruzikna min qabl, inilah yang diberikan kepada kami dulu. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan dengannya yang sama. Tuh ya, yang sama, dan kepada kami dahulu ya, mereka disuguhkan dalam keadaan yang serupa, buah-buahnya sama Pak Udin. Dan memang asalnya begitu. Tadi kan penafsirannya begitu, bahwasanya buah-buahan kalian itu asal muasal dari surga. Ya wajar ternyata kalau kita nanti kembali ditakdirkan oleh Allah kembali ke surga, pasti kita juga ngomong begitu. Hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ya, inilah yang kami diberikan dulu. Sama sih. Mangga. Mungkin di sana ada juga mangga. Dikasih apel. Ini dulu juga kami dikasih apel waktu di dunia. Ada duren. Kita ini berangan-angan aja Pak Udin. Habis kan ada penafsiran begitu, bahwasanya buah-buahan di dunia ini asal muasalnya adalah buah-buahan dari surga. Jadi wajar kalau seandainya kita ternyata nanti di surga dapat buah-buahan yang sama. Tapi buah-buahan di surga enggak berubah. Kali itu buah-buahan di surga busuk, kagak ada. Kali itu buah-buahan di surga rasanya kagak enak, kagak ada. Tuh. Kenikmatan yang di surga termasuk buah-buahan 99 kali kenikmatan buah-buahan yang ada di dunia. Kan gitu ya Pak Udin ya. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-37 dikemukakan oleh Allah, fatalaqa Adam mir rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adam, maka kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha penyayang. Ya Allah ini kan sayang banget kepada kita, kepada manusia. Maka Allah berikanlah kepada manusia, yaitu kepada Adam, beberapa kalimat. Dengan kalimat tersebut ya bisa menjadi bahwa Adam itu akan diampuni dari segala dosa yang pernah dia lakukan. Menurut suatu pendapat, ayat ini merupakan tafsir dan penjelasan dari ayat lainnya, yakni firman Allah, qala rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kalimat yang memang Allah berikan kepada Adam. Kalau di kampung istri saya nih Pak Udin, ini biasa dibikin adom menjelang azan maghrib. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan gitu ya Pak Udin ya? Mungkin di Bogor gak sama kali. Du Gusti abdi ngazalim
ngezolim ka awak abdi mun Gusti teu ngahampura. Gitu kemudian ya. Parang tos abdi jadi jelma anu rugi. Kalau gitu tuh di Majalengka saya masih suka ngapalin tuh Pak Udin, sok merinding deh. Kan gitu ya. Jadi kita tuh kalau setiap menjelang maghrib itu ada nadom gitu. Jadi masyarakat ingat gitu. Qurannya dibacain, artinya juga dibacain, tapi versi Sunda. Du Gusti abdi ngazolim ke awak abdi. Aduh ya Allah, ya Tuhan kami telah zolim ke diri kami sendiri. Kan gitu Pak Udin ya. Wa ilam takfir lana, dan jika engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh ya niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini Adam minta ampun pada Allah, padahal dia salahnya cuma makan buah doang Pak. Berapa lama dia minta ampun? 300 tahun. 300 tahun menurut satu pendapat. 300 tahun ada minta ampun pada Allah. Baru 300 tahun diampunin. Padahal cuma makan buah doang. Sekali. Kalau kita introspeksi diri. Banyakan mana salah kita sama Adam? Dosa kita sama Adam banyak mana? Banyak kita. 300 tahun tuh Pak Udin cuma gara-gara makan buah khuldi. Baiklah. Alhamdulillah, nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Udin. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Kita ditakdirkan untuk berjumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf nih Pak Ustadz, saya sampai